Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi yang berjudul Keselamatan, Kesehatan, dan Keamanan Kerja. Perkenalkan kelompok kami. Yang pertama, saya Khafifah Agustin dengan NIM 200301180. Yang kedua, Mega Aulia Rahmi 2003011169. Dan yang ketiga, Muhammad Wabid Nurwildan dengan NIM 2003011171. Yang pertama, materi pembahasan kita yaitu pengertian K3, pentingnya K3, tujuan K3, ruang lingkup dan syarat-syarat keselamatan kerja, kecelakaan kerja dan solusi, klasifikasi faktor penyebab kecelakaan kerja, dampak kecelakaan kerja dan implementasi kesehatan dan keselamatan kerja dan keamanan kerja. Yang pertama yaitu pengertian K3. Pengertian kesehatan kerja atau occupational health yaitu suatu upaya untuk menjaga kesehatan pekerjaan dan menjaga agar terhindar dari pencemaran di sekitar tempat kerjanya. Kesehatan mengacu pada kebebasan dari penyakit fisik maupun emosional. Yang kedua yaitu pengertian keselamatan kerja. Keselamatan atau safety mencakup perlindungan karyawan atau para pekerja dari cedera, luka-luka yang disebabkan oleh kecelakaan yang berkaitan dengan pekerjaan. Yang ketiga yaitu pengertian keamanan kerja. Keamanan kerja yaitu melindungi fasilitas pengusaha dan untuk melindungi karyawan yang sedang berada di lingkungan kerja atau sedang bekerja. Pentingnya kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan bagian yang sangat penting dalam ketenagakerjaan. Oleh karena itu, dibuatlah berbagai ketentuan yang mengatur tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Berawal dari adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang pokok-pokok ketenagakerjaan yang dinyatakan dalam pasal 9 bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan, dan pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan harkat martabat manusia, moral, dan agama. Undang-undang tersebut kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Tujuan keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja. Yang pertama yaitu agar setiap pegawai mendapatkan jaminan keselamatan dan kesehatan baik secara fisik, sosial, maupun psikologis. Yang kedua yaitu agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik mungkin dan seefektif mungkin. Yang ketiga yaitu agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya. Dan yang keempat yaitu agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai. Yang kelima yaitu agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja. Yang keenam yaitu agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan dan kondisi kerja. Yang terakhir yaitu agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja. Syarat-syarat keselamatan kerja: mencegah dan mengurangi kecelakaan, mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran, mencegah dan mengurangi peledakan, memberi pertolongan pada kecelakaan, memberi alat perlindungan diri pada pekerja, memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai, memelihara kesehatan dan ketertiban. Kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang berhubungan dengan pelaksanaan kerja yang disebabkan oleh faktor melakukan pekerjaan. Kecelakaan kerja juga diartikan sebagai kecelakaan yang terjadi di tempat kerja atau suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki yang mengacaukan proses aktivitas kerja. Solusi kecelakaan. Beberapa hal yang menjadi ruang lingkup tugas panitia tersebut adalah masalah kendali tata ruang kerja, pakaian kerja, alat pelindung diri, dan lingkungan kerja. Yang pertama, tata ruang kerja yang
kerja bagi semua orang di dalamnya. Faktor penglihatan dan sirkulasi udara di ruangan kerja juga harus diperhatikan. Yang ketiga, pakaian kerja sebaiknya tidak terlalu ketat dan tidak pula terlalu longgar dan sesuai dengan SOP. Yang keempat, alat pelindung diri dapat berupa kacamata, masker, sepatu, atau sarung tangan. Yang kelima, ruang kerja meliputi faktor udara, suara, cahaya, dan warna. Udara yang baik dalam suatu ruangan kerja juga akan berpengaruh pada aktivitas kerja. Kadar udara tidak boleh terlalu banyak mengandung CO2. Ventilasi dan AC juga harus diperhatikan, termasuk sirkulasi pegawai dan banyaknya pegawai dalam satu ruangan kerja. Untuk mesin-mesin yang menimbulkan kebisingan, tempatkan di ruangan yang dilengkapi dengan peredam suara. Pencahayaan disesuaikan dengan kebutuhan dan warna ruang kerja, disesuaikan dengan macam dan sifat pekerjaan. Klarifikasi kecelakaan kerja. Klarifikasi menurut jenis kecelakaan: terjatuh, tertimpa benda, tertubruk atau terkena benda-benda, terjepit oleh benda, gerakan-gerakan melebihi kemampuan, pengaruh suhu tinggi, tekanan arus listrik, kontak bahan-bahan bahaya atau radiasi. Klarifikasi menurut penyebab: mesin, misalnya mesin pembangkit tenaga listrik, alat angkut darat, udara, dan air, peralatan lainnya, misalnya dapur, pembakaran dan pemanasan, instalasi pendingin, alat-alat listrik, dan sebagainya. Bahan-bahan zat dan radiasi, misalnya bahan peledak, gas, zat-zat kimia, dan sebagainya. Lingkungan kerja: di luar bangunan, di dalam bangunan, dan di bawah tanah. Penyebab lain yang belum termasuk disebut di atas. Klarifikasi menurut sifat luka atau kelainan: patah tulang, dislokasi atau keselio, penganan otot atau urat, memar dan luka dalam yang lain, amputasi, luka di permukaan, geger dan remuk, luka bakar, keracunan, benda-benda, pengaruh radiasi. Klarifikasi menurut letak kelainan atau luka di tubuh: kepala, leher, badan, anggota atas, anggota bawah, dan banyak tempat. Faktor penyebab kecelakaan kerja. Secara lebih jauh, mengklasifikasikan ada 4 faktor penyebab kecelakaan kerja, yaitu yang pertama faktor manusia, di antaranya kurangnya keterampilan atau pengetahuan tentang industri dan kesalahan penempatan tenaga kerja. Yang kedua faktor material atau peralatannya, misalnya bahan yang seharusnya dibuat dari besi dibuat dengan bahan yang lain yang lebih murah sehingga menyebabkan kecelakaan kerja. Yang ketiga faktor sumber bahaya, meliputi ada 2, yaitu perbuatan bahaya, misalnya metode kerja yang salah, sikap kerja yang teledor, serta tidak memakai alat pelindung diri. Yang kedua, kondisi atau keadaan yang bahaya, misalnya lingkungan kerja yang tidak aman serta pekerjaan yang membahayakan. Yang keempat, ada faktor lingkungan kerja yang tidak sehat, misalnya kurangnya cahaya, ventilasi, pergantian udara yang tidak lancar, dan suasananya yang sumpek. Dampak kecelakaan kerja. Yang pertama, bisa mengakibatkan meninggal dunia. Dalam hal ini termasuk kecelakaan yang paling fatal yang menyebabkan penderita meninggal dunia walaupun telah mendapatkan pertolongan dan perawatan sebelumnya. Yang kedua, cacat secara total, merupakan cacat yang mengakibatkan penderita secara permanen tidak mampu lagi sepenuhnya melakukan pekerjaan produktif karena kehilangan atau
tidak berfungsinya lagi bagian-bagian tubuh, cacat secara permanen sebagian. Yang ketiga, tidak mampu bekerja sementara. Implementasi kesehatan dan keselamatan kerja dan keamanan kerja. Program yang dilaksanakan pemerintah dalam upaya mewujudkan kesehatan dan keselamatan kerja diantaranya adalah: yang pertama, ada kebijakan hukum dan peraturan. Undang-undang Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja, berada nomor Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Undang-undang ini meliputi semua tempat kerja dan menekankan pentingnya upaya tindakan pencegahan primer. Ada Undang-Undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan, memberikan ketentuan mengenai kesehatan kerja yang menyebutkan bahwa kesehatan kerja dilaksanakan